Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor NIM 28920500104. Saya dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Manajemen Logistik oleh dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaning Tias SIP SEMM. Semester 4 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti. Pada video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UTS dari mata kuliah Manajemen Logistik oleh dosen pengampu Ibu Wina Sarikusumaning Tias SIP SEMM. Manajemen Logistik yang berkembang menjadi manajemen rantai pasok atau supply chain management atau yang dikenal sebagai SCM adalah suatu proses mencakup perencanaan atau plan, sumber input source yaitu bahan mentah dari pemasok, transformasi bahan mentah menjadi barang jadi atau make, transportasi, distribusi, pergudangan atau deliver, sistem informasi dan pembayaran barang sampai barang dikonsumsi oleh konsumen. Dan pada akhirnya adalah layanan pengembalian produk atau barang atau return. Proses return mencakup kegiatan daur ulang, pengembalian barang rusak atau penggantian barang rusak dengan yang baru. Untuk perusahaan yang beroperasi dalam lingkup global, manajemen yang baik dari kegiatan logistik sangatlah penting karena lingkup pasar yang kompleks dan selalu bersifat tersebar baik secara nasional atau internasional. Dalam bab ini kita akan membahas tentang manajemen logistik dengan segala sesuatunya yang memiliki keterkaitan. Yang perlu diketahui atau materi pembahasan pada video kali ini yang pertama tentang pengertian logistik dan logistik bisnis, yang kedua ada ruang lingkup logistik, yang ketiga ada 7 fungsi utama manajemen logistik dalam perusahaan, dan yang terakhir kita ada contoh kasus dan solusi. Next, definisi logistik. Logistik secara umum adalah suatu ilmu pengetahuan atau ilmu seni dalam melakukan kegiatan penyimpanan, pemeliharaan, dan penyaluran, serta penghapusan beberapa barang atau alat tertentu. Beberapa ahli juga mengatakan bahwa pengertian logistik adalah suatu rangkaian upaya yang mencakup efektivitas perencanaan, implementasi, sampai pengawasan atas suatu proses perpindahan produk barang atau jasa, energi, atau sumber daya lain dari mulai titik awal hingga titik pengguna. Berdasarkan penjelasan pengertian logistik di atas, bisa kita tarik kesimpulan bahwa pengertian logistik adalah bagian dari ilmu manajemen yang mana proses rangkaian aktivitasnya saling berkaitan dan dikerjakan secara bertahap, serta memiliki tujuan dalam mengelola dan juga memelihara barang ataupun alat perlengkapan tertentu. Logistik bisnis merupakan bidang kajian manajemen terpadu yang relatif baru dibandingkan dengan bidang keuangan, pemasaran, dan produksi. Kegiatan logistik secara tidak sadar sudah terbiasa dilakukan orang selama ini. Bidang bisnis pun selalu melibatkan kegiatan penggerakan dan penyimpanan, move and store activity. Ruang lingkup logistik. Secara praktis, logistik adalah kegiatan fungsional yang berulang-ulang melalui saluran aliran material yang dikonversi menjadi produk dan dikirim hingga ke pelanggan, seperti skema aliran material komoditas teh. Nah, secara terminologi, logistik bisnis terdiri dari 2 proses besar. Yang pertama, semua kegiatan logistik sebelum dilaksanakannya kegiatan produksi disebut inbound logistik dan proses pengelolaannya disebut manajemen material. Dan yang kedua, setelah kegiatan produksi disebut outbound logistik, sedangkan proses pengelolaannya disebut manajemen distribusi fisik. Jadi inbound dan outbound logistik pada prinsipnya memiliki kesamaan, kecuali pada kegiatan inbound terdapat kegiatan akuisisi, yaitu kegiatan tentang proses pembelian atau acquisition bahan baku. Sedangkan pada outbound dinyatakan sebagai kegiatan jadwal produksi. Perbedaan yang prinsip hanyalah objek ditangani, di mana inbound yang ditangani adalah bahan baku dan bahan lainnya, sedangkan outbound adalah barang jadi. Aktivitas kunci di sini ada 4. Yang pertama, standar pelayanan dilakukan dengan cara kerjasama dengan bagian pemasaran untuk menetapkan. Di sini ada keinginan
dan keperluan pelanggan untuk pelayanan logistik. B. Merespon pelanggan untuk dilayani. Dan yang C, ada tingkat pelayanan kepada pelanggan. Yang kedua ada transportasi. Di sini ada memilih moda dan pelayanan transport, konsolidasi angkutan, ada rute angkutan, jadwal kendaraan, pemilihan perlengkapan atau moda, pemrosesan keluhan, dan audit tarif angkutan. Yang ketiga ada manajemen persediaan. Yang pertama ada kebijakan penyimpanan bahan baku dan barang jadi. Selanjutnya peramalan penjualan jangka pendek. Yang ketiga ada bauran produk pada titik simpan. Ada jumlah, ukuran, dan lokasi titik simpan. Dan di terakhir ada just in time atau strategi dorong dan tarik. Yang keempat ada pemrosesan pemesanan. Yang pertama ada prosedur interface antara penjualan dengan persediaan. Yang kedua ada metode penyampaian informasi pesanan. Yang ketiga ada aturan pemesanan. Di sini ada kegiatan pendukung. Ada 6. Yang pertama pergudangan, di mana menentukan luas dan volume gudang, tata letak stok, konfigurasi gudang, dan penempatan stok. Yang kedua ada penanganan material, pemilihan perlengkapan, kebijakan penggantian perlengkapan, prosedur order picking, dan penyampaian stok. Yang ketiga ada pembelian, pemeliharaan sumber pasokan, menentukan saat pembelian dan jumlah pembelian. Yang keempat ada kemasan pelindung dirancang untuk penanganan, penyimpanan, melindungi dari rusak dan hilang. Yang kelima ada kerjasama dengan bagian produksi untuk menentukan jumlah target, menentukan jumlah agregat, maksudnya urutan dan waktu produksi. Yang keenam ada pemeliharaan informasi, ada mengumpulkan, menyimpan, dan mengelola informasi. Yang kedua ada analisa data, dan yang ketiga prosedur pengendalian. Oh ya, untuk yang kelima mohon maaf, ini ada menentukan jumlah target. Sepertinya salah ketik. Yang selanjutnya ada ruang lingkup logistik. Standar pelayanan kepada pelanggan adalah kegiatan kunci awal yang harus menetapkan tingkat keluaran dan derajat kesiapan sistem logistik dalam merespon harapan pelanggan. Masalah utama dalam menetapkan standar pelayanan kepada pelanggan adalah tingkat pelayanan berapakah agar perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang wajar dan pelanggan mendapatkan kepuasan pada batas-batas yang wajar. Transportasi dan persediaan adalah kegiatan kunci penting karena bisa menyerap ongkos logistik yang besar. Ongkos kegiatan ini bisa mencapai setengah hingga 2/3 dari total ongkos logistik. Materi selanjutnya yaitu 7 fungsi utama manajemen logistik dalam perusahaan. Yang pertama, perencanaan dan penentuan kebutuhan. Sebuah manajemen yang baik memiliki perencanaan yang jelas terkait proses penyaluran barang atau materi. Perencanaan pada pengelolaan logistik meliputi hal-hal seperti penetapan target, pembuatan pedoman, serta penentuan seberapa besar kebutuhan logistik pada seluruh proses. Perencanaan ini penting dilakukan supaya seluruh tahap penyaluran berjalan dengan optimal dengan biaya yang efisien. Yang kedua ada penganggaran. Salah satu tujuan adanya pengelolaan logistik adalah sebagai upaya untuk mengefisienkan biaya yang ada. Karena itu, penting dilakukan penentuan standar kebutuhan finansial secara keseluruhan. Yang ketiga ada pengadaan. Selain melakukan perencanaan serta penganggaran, pengelolaan logistik juga bertanggung jawab memastikan adanya barang di waktu yang tepat. Barang di waktu, tempat, dan jumlah yang tepat. Yang keempat ada penyaluran. Dalam proses penyelenggaraan barang atau materi, manajemen ini juga memperhatikan perihal bagaimana suatu barang atau materi bisa disimpan dengan baik sehingga kualitasnya tidak rusak. Manajemen logistik juga mengurusi perihal proses penyaluran yang efisien dan aman. Next, yang kelima ada pemeliharaan. Pemeliharaan dalam pengelolaan yang baik mampu memaksimalkan umur kegunaan dari barang atau materi sehingga dapat memuaskan pihak konsumen. Hal ini juga mendukung efisiensi perusahaan. Yang keenam ada penghapusan. Penghapusan barang atau materi ini merupakan salah satu aspek yang diperhatikan dalam pengelolaan logistik. Terkadang ada barang atau materi yang tidak layak digunakan lagi, meskipun sudah disimpan dan dipelihara dengan sedemikian rupa. Barang-barang tersebut pun mau tidak mau harus dihapuskan.
Dan yang terakhir ada pengendalian. Proses pengendalian terhadap mutu dan pengeluaran biaya adalah salah satu aspek penting yang diperhatikan di dalam alur logistik. Karena secara garis besar, manajemen logistik bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan seoptimal mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Teman-teman, sekarang kita memasuki contoh kasus dan solusi. Di sini ada PT Topindo adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan oli Top One dan berpusat di Jakarta. Perusahaan ini sudah berdiri sejak 20 tahun dan mempunyai 2.000 karyawan. Saat ini, peta penyebaran produk yang dihasilkan sudah mencakup hampir ke seluruh Indonesia kecuali daerah Indonesia Timur. Perusahaan sendiri mempunyai gudang-gudang penyimpanan barang di berbagai kota-kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, Medan, Yogyakarta, dan Padang. Pemasok PT Topindo yang berlokasi di Pulau Sumatera, tepatnya di daerah Lampung. Melihat pangsa pasar yang cukup menjanjikan di Indonesia Timur, PT Topindo berencana untuk melakukan ekspansi pasar. Pangsa pasar penjualan oli di Indonesia Timur, terutama di daerah Sulawesi, berpotensi cukup besar. Permintaan oli di setiap tahun semakin meningkat, namun terkendala di waktu pengiriman dan harga produk yang tinggi. Akibatnya tidak adanya distributor resmi di sana. Kendala lainnya adalah peta geografis antar kota yang tidak semua bisa dilalui oleh jalan darat. Berdasarkan kasus ini, jelaskan bentuk distribusi logistik yang harus dilakukan oleh pihak manajemen PT Topindo agar oli bisa sampai di tangan konsumen tepat waktu dan dengan perbedaan harga yang tidak terlalu tinggi dengan produk yang dijual di Pulau Jawa. Nah, solusinya ini sih berdasarkan dengan pemikiran saya sendiri. Adapun solusi dari contoh kasus yang harus dilakukan oleh pihak manajemen PT Topindo agar produk sampai di tangan konsumen tepat waktu dan dengan perbedaan harga yang tidak terlalu tinggi dengan produk yang dijual di Pulau Jawa. Yang pertama ada mengaplikasikan sistem produk penjualan baru. Tidak harus membuka cabang baru yang memerlukan banyak biaya. Perusahaan perlu mengaplikasikan sistem penjualan baru yaitu secara online. Di era serba digital ini ada beragam pilihan penjualan selain hanya mengandalkan toko fisik. Orang-orang berbondong-bondong mengubah metode konsumsinya dengan berbelanja melalui toko-toko online. Untuk memperluas bisnis dan agar tidak semakin tertinggal, aplikasikan sistem penjualan baru untuk produk dan layanan Anda. Bisa dengan memanfaatkan media sosial atau membuka toko online di berbagai marketplace yang bersedia. Dan untuk pendistribusiannya, biasanya setiap marketplace sudah tersedia berbagai pihak jasa kirim. Jadi menurut saya ini adalah cara yang paling efisien. Dan yang kedua yaitu perusahaan bekerja sama dengan pihak jasa kirim. Perusahaan bisa bekerja sama dengan pihak jasa kirim. Ada beberapa keuntungan di sini. Yang pertama, perusahaan tidak perlu khawatir barangnya hilang atau tidak sampai karena biasanya sudah ada garansi dan bisa diklaim garansinya. Yang kedua, jika perusahaan bekerja sama, biasanya harga biaya kirim akan lebih murah, serta pilih jasa kirim yang lebih murah, biasanya tiap jasa kirim berbeda-beda harganya. Ya teman-teman, itulah materi dari saya tentang manajemen logistik. Saya Ristiawati, mohon maaf bila ada kesalahan, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.